Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernapasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Ya, Timo. Melalui hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Timo. Karena terdapat bibir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak lelah? Pernah banget, Timo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari organ kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga datar Timo. Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Timo, tahu nggak kalau sistem pernapasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernapasan dada yang harus kita lakukan dan juga sistem pernapasan perut. Jelasin dong, Timo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan.
Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Tito. Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma menunjuk ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Lula, Lalu, gimana kalau kita sesak napas karena banyak asap? itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Bagaimana? Kira-kira dari video tersebut apa yang bisa diceritakan di video tersebut? Tentang pernapasan. Siap. Tentang apa juga? Tentang organ. Organ tubuh. Terus tentang apa lagi? Yang besar suaranya. Tentang paru-paru. Dino, tentang apa Dino? Belum, pikir dulu. Tentang apa? Tentang perut. Tentang pasang hidung. Tentang pasang hidung. Tentang pasang mulut. Terus apa lagi? Jadi ada yang lupa mengungkapkan apa yang sudah ditonton juga? Masih ada? Tentang apa yang besar ini? Oke. Tadi video tersebut bercerita tentang sistem pernapasan Manusia. tentang sistem pernapasan manusia. Kira-kira apa saja organ yang kita pakai untuk bernapas dari video tersebut? Paru-paru, terus apa juga? Tenggorokan. Di dalam tenggorokan. Terus setelah dari tenggorokan kemana lagi? Ke jantung. Beda. Kalau jantung itu nanti masuknya ke materi peredaran darah. Nah, coba kalian amati nih. Di dinding ada sebuah poster tentang apa? Kita pinjam dulu ya sebentar ya, supaya nggak jauh. Bisa lihat semua dari Putri, bisa lihat di belakang? Bisa. Sistem pernapasan manusia dimulai dari mana? Hidung. Terus masuk ke tenggorokan. Tenggorokan nama apa? Nama pangkal tenggorokan tadi? Apa? Gerak. Setelah melalui trakea, dia masuk ke sini. Apa namanya ini? Bronkus. Terus ada cabang bronkus, namanya bronkiolus. Terus masuk dia ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru ada yang namanya alveolus. Nah, di dalam alveolus inilah udara itu terjadi pertukaran udara antara oksigen dengan apa? Dengan karbon dioksida. Selain tentang organ-organ, di video tersebut juga membahas tentang apa? Tentang bagaimana proses pernapasan. Kira-kira ada yang tahu nggak gimana proses pernapasan pada manusia? Yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab?
Iya, yang benar. Cuma sedikit kok. Perhatikan ya yang di Gimana belakang. kalau kita sesak napas karena banyak asap? Atau pernah nggak sih hidung kamu ngotot karena pilek? Oh iya tuh, sesak nafas dan pilek adalah contoh dari jenis penyakit yang dapat menyerang sistem pernapasan kita, yang disebut juga penyakit pernapasan. Kalau penyakit pernapasan, itu kan ada influenza, TBC, apalagi ya? Ada juga bronkitis dan pneumonia lah. Kalau nggak salah ya, influenza kan penyakit yang cepat menular. Ciri-cirinya sakit kepala, rasa ngilu pada tinggi, demam, sering bersin, batuk, pilek, dan kadang disertai muntah. Ya, jika kita terserang influenza, minum obat, banyak istirahat, dan periksa ke dokter. Karena itu, dapat dibuka juga dengan minum air hangat, beristirahat, dan minum vitamin C. Lalu, latihan gembira juga bisa jadi obat yang mujarab loh. Wah, mantap! Tapi beda loh dengan flu burung. Flu burung disebabkan oleh virus yang hidup di saluran pencernaan udara seperti air. Jika masuk ke tubuh manusia, bisa menyebabkan penyakit yang parah. Iya, virus ini menular kita kalau bersentuhan langsung dengan gas yang terinfeksi. Atau kita memiliki udara yang berasal dari kotoran gas yang mengalir dan terbawa angin. Bronkitis merupakan peradangan pada bronkus yang bermula di dada atau mengikuti flu yang menyebar di dada. Awalnya timbul rasa sakit di dada disertai batuk dan kadang suhu tubuh tinggi. Tapi kalau perokok lebih mudah terkena bronkitis. Iya Lula. Nah, kalau pneumonia adalah radang paru-paru akut yang menyerang tiba-tiba dan cepat menjadi parah. Penyakit ini terjadi setelah penderita terkena campak, influenza, dan bronkitis. Lalu bagaimana dengan TBC? Kamu tahu nggak Lula? TBC atau tuberkulosis itu penyakit menular kan? Jadi penderitanya harus dikarantina. Kita nggak boleh dekat-dekat, apalagi anak kecil. Bernapas adalah kebutuhan utama setiap makhluk hidup. Jadi kita harus menjaga kesehatan alat pernapasan kita. Ya, seperti mengurangi penggunaan udara di lingkungan sekitar, tidak merokok dan tidak sering berada di lingkungan rokok. Jangan lupa pakai sarung tangan atau tisu untuk menutupi hidung dan mulut saat bersih atau batuk. Lalu, tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan makan makanan bergizi, istirahat, dan berolahraga teratur. Oh, aku rasa aku mengerti sekarang. Kalau pernapasan hewan, gimana Beko? Nah, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Oke deh. Apa lagi? Pernapasan hewan. Oh ya. Nah, sekarang setelah menonton video, kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari video tersebut? Nah, apa di kelompok sini? Tentang apa dan Iwan dan kawan-kawan apa?
Sudah dapat sedotannya? Ini belum? Atau udah? Udah. Tinggal bawahnya. Ibu guru yang keliling ya. Kalian duduk saja. Warna birunya. Merah. Biar enggak. Random aja, oke. Oke, pertama potong fotonya dulu jadi dua. Pertama potong fotonya dari dua. Tiga dulu. Sudah dipotong? Nih, sininya, nah sini. Jadi setengahnya. Tahu setengahnya? Buka aja ininya. Di sini ada petunjuknya, bisa dibaca, ada gambarnya juga. Bisa dibaca petunjuknya. Ya sudah, buka aja labelnya. Buka labelnya. Nah, kalau sudah dipotong jangan lupa dilubangi tutupnya. Sudah dilubangi tutupnya. Pakai gini. Pelan-pelan tapi ya, supaya muat sedotannya masuk. Itu ada petunjuknya juga di KPD-nya. Dimatiin. Ini udah ini. Coba tes muat, udah muat belum? Dua sedotannya. Dua-duanya, kalau tinggal dilebarin lagi. Udah bisa? Udah bisa belum? Masih Bu Guru. Nah, yang bagian melengkungnya dari dalam. Dari dalam.
ya, kasih sini pegang dulu. Cepet ya. Nanti ada juga di atasnya betul-betul ya. Ada pengunjungnya di dalam. Oh, biar adil. Ini orang ini satukan. Nanti diratakan ya, harus sama. Nanti di bagian perhatikan semuanya. Di bagian ini direkatkan pakai plastik. Akhirnya membentuk percabangan bronkus dan bronkeolusnya. Oke? Sudah bisa? Ya, ini kan kalau udah direkatin pakai plastik sheet, pasang balon kecil. Ya, balon kecil. Balon kecil sudah bisa belum? Sudah bisa? Oh ya, selotip mana selotipnya ini? Yang udah masang balon kecil.
Siapa yang udah masuk balon kecil? Belum. Masuk balon kecil dulu. Balonnya dulu. Balonnya
Ini terlalu kecil galonnya. Jangan dikunci berdua. Jangan dikunci. Weh, begini weh. Weh, kamu ngerti weh. Kamu taruh di situ tadi. Simpan ya. Berdua. Pakai karet. Separet. Lalu keluar. Ayo, aku nih. Ayo, ini aja ya, Pak. Sini dimasukin. Sampai sini udah. Karena salah pemberian bawah. Tahu gimana prosesnya? Jangan dimasukin.
Waktunya sudah habis. Sekarang kumpulkan tugasnya. Ya, kumpulkan.